Ya, jumpa lagi dengan Aindra Bedita di Editorium Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membacakan satu tulisan menarik dari kawan saya, yaitu Yusuf Legur. Ya. Dia seorang tokoh, penggiat sosial dan aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari. Judul tulisannya kali ini, "Sekarang kita ada di mana?" Ya, sekarang kita ada di mana ya kira-kira? Begitu judul tulisannya. Ketika kehidupan telah menampikan kebenaran dan kejahatan saling berhadap-hadapan, maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Memilih salah satu berdasarkan keyakinannya, atau mengambil jalan tengah, mencari posisi yang aman bagi kepentingannya, atau pilihan terhadap salah satu dari keduanya sama, memiliki konsekuensi dan risiko tersendiri. Begitupun misalnya yang tidak memilih satupun dari keduanya, sikap diam dan ambigu dalam mengambil pilihan itu terkadang memiliki peminat yang banyak dan mengumpal menjadi mayoritas. Nah, isi tulisan bertambah penting lagi ketika Yusuf menuliskan meminjam terminologi Islam, yaitu pada narasi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sangat jelas sesuatu yang hak dan akan tetapi seperti disolasi. Seperti terjadi kebersamaan itu berarti tak boleh ada yang berbeda. Penghormatan dan penghargaan harus dimaknai sebagai sikap tunduk dan lemah. Kekuatan selalu dimaknai dengan bilangan hitung, semakin banyak semakin lazim dan dianggap kebenaran. Sementara di luar kebiasaan dan tradisi dianggap nyeleneh dan aneh. Bisa juga dianggap tidak logis dan rasional jika tidak bisa disebutkan sesat. Penampakan wajah sosial menggiurkan, mampu mempesona kecantikan indah menarik dari luar. Kedalaman batin yang relung sukma tak begitu penting dan berarti. Semua yang tak elok dipandang dan memanjakan rasa diponis sebagai hal yang buruk seperti penyakit. Oke, panjang sekali tulisannya, tapi ini yang terpenting. Begitulah potret realitas sosial terpajang dan banyak diminta. Seperti itu hidup memberikan pilihan, ada suguhan yang menggugah selera, ada juga tawaran penuh makna, bagai kebenaran dan kejahatan yang disajikan. Hanya tinggal memesan menu. Kalau memilih jalan kebenaran menjadi keharusan, bisa dipastikan akan melangkah menuju jalan kesunyian. Air yang mengguyurnya hanyalah berupa hujan kebencian dan fitnah yang begitu deras. Karena kenikmatan kebenaran dan sesungguhnya itu ada pada penderitaan. Seiring perkembangan zaman, karakteristik konflik tidak selalu dipresentasikan dengan penggunaan senjata atau kehadiran militer. Sejarah perang dan aliran hulu dan hilirnya mengacu pada kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Kekuasaan yang menunggangi konflik akan sangat fleksibel memenuhi kebutuhan zaman, memenuhi setiap ruang interaksi dan dinamika yang luas. Instrumen digitalisasi juga mengalami dualisme, sehingga memudahkan peradaban juga rentan mengalami distorsi fungsi. Dalam era perang modern, frames digital menggerakkan semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pengendalian strategi digital pada akhirnya efisiensi dan efektif dalam mengelola kekuasaan, menciptakan konflik dan melumpuhkan pergerakan. Melalui distribusi produk informasi, kampanye, dan semua narasi agitasi dan propaganda, rekayasa teknologi informasi dan komunikasi yang menyimpang sejatinya telah menjadi tren perang di era New Age. Jejaring udara yang cepat, yang memiliki daya jangkau luas dan optimal itu, hasilnya bisa dirasakan dalam berbagai pembentukan opini publik yang masih terstruktur dan sistematik. Pengorganisasian komunikasi dan informasi dapat menjadi sihir massal yang menghipnotis, mempengaruhi sekaligus mengendalikan kesadaran pikiran dan tindakan. Alhasil, rasa permusuhan dan kebencian menjejali
interaksi sosial, kebohongan dan fitnah telah menjadi senjata paling modern dan paling berbahaya bagi peradaban manusia. Tidak sedikit mengalami kelumpuhan akal sehat dan keguguran iman, larut menopang kejahatan mengerikan sekali. Kamuflase dan manipulasi informasi data yang sesat, jahat, bukan hanya berdampak pada penghancuran fisik semata, daya rusaknya juga mampu menggerogoti nilai-nilai dan norma. Kejahatan informasi terus-menerus mengembangbiakan kebohongan dan fitnah, perlahan tapi pasti menambahkan rasa permusuhan dan kebencian sebagai faktor akselerasi kehancuran negara, bangsa, dan agama. Menyusuri jalan kesunyian. Pada akhirnya, setiap pemikiran, hati, dan jiwa dituntut untuk mengambil posisi dan menaikkan peran, menunjukkan keberaniannya akan keberpihakan dalam fase tertentu. Jika tak bisa menghindari dan mengelaknya, berada pada barisan kecil dan sedikit yang mengusung kebenaran meski tertatih-tatih, atau menyusup dalam bentuk hiruk pikuk istana kejahatan yang megah, merasa terasing dan terkadang dikucilkan, merupakan realitas dari kehidupan yang kuat, memegang prinsip dan keyakinan, hidup menjalani kesepian meski tengah berada di keramaian, memiliki banyak ruang dan waktu, tetapi seperti diisolasi. Seperti terjadi kebersamaan itu berarti tak boleh ada yang berbeda. Penghormatan dan penghargaan harus dimaknai sebagai sikap tunduk dan lemah. Kekuatan selalu dimaknai dengan bilangan hitung, semakin banyak, semakin lazim dan dianggap kebenaran. Sementara di luar kebiasaan dan tradisi dianggap nyeleneh dan aneh. Bisa juga dianggap tidak logis dan rasional jika tidak bisa disebutkan sesat. Penampakan wajah sosial menggiurkan, mampu mempesona kecantikan indah menarik dari luar. Kedalaman batin yang relung sukma tak begitu penting dan berarti. Semua yang tak elok dipandang dan memanjakan rasa diponis sebagai hal yang buruk seperti penyakit. Oke, panjang sekali tulisannya, tapi ini yang terpenting. Begitulah potret realitas sosial terpajang dan banyak diminta. Seperti itu hidup memberikan pilihan, ada suguhan yang menggugah selera, ada juga tawaran penuh makna, bagai kebenaran dan kejahatan yang disajikan. Hanya tinggal memesan menu. Kalau memilih jalan kebenaran menjadi keharusan, bisa dipastikan akan melangkah menuju jalan kesunyian. Air yang mengguyurnya hanyalah berupa hujan kebencian dan fitnah yang begitu deras. Karena kenikmatan kebenaran dan sesungguhnya itu ada pada penderitaan menjalaninya. Katanya. Jangan berupaya meskipun hanya dalam berpikir sekalipun atau mencoba menyatukannya. Kebenaran dan kejahatan mengandung nilai, sifat, dan karakter berbeda. Keduanya sama sekali tidak memiliki unsur chemistry, kohesivitas, dan apalagi persenyawaan seperti kata peribahasa. Resahan air ke air, resahan minyak ke minyak. Menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran merupakan suatu realitas yang dilandasi oleh pemaknaan identitas, eksistensi dan pencapaian tujuan dalam kehidupan, sebagaimana dalam kaidah moral dan agama. Ada pembeda dan petunjuk tentang jalan kemaslahatan dan jalan kemurtadan. Jika polarisasi pertarungan kebenaran dan kejahatan itu sudah sampai memasuki ranah friksi, benturan dan konflik, biasanya memunculkan domain dan irisan masing-masing. Penetrasi juga membangun ruang konstelasi atau konfigurasi sendiri. Tentu akan menapikan pelaku, strategi, dan wilayah pertarungannya. Peta politik akan meliputi peperangan fisik, peperangan pemikiran, dan peperangan akidah atau keyakinan agama. Ideologi, ekonomi, dan politik biasanya paling rentan menjadi sasaran dan terdampak signifikan dari skenario konflik dan aneh. Bisa juga dianggap tidak logis dan rasional jika tidak bisa disebutkan sesat. Penampakan wajah sosial menggiurkan, mampu mempesona kecantikan indah menarik dari luar. Kedalaman batin yang relung sukma tak begitu penting
dan berarti. Semua yang tak elok dipandang dan memanjakan rasa diponis sebagai hal yang buruk seperti penyakit. Oke, panjang sekali tulisannya, tapi ini yang terpenting. Begitulah potret realitas sosial terpanjang dan banyak diminta. Seperti itu hidup memberikan pilihan, ada suguhan yang menggugah selera, ada juga tawaran penuh makna, bagai kebenaran dan kejahatan yang disajikan. Hanya tinggal memesan menu. Kalau memilih jalan kebenaran menjadi keharusan, bisa dipastikan akan melangkah menuju jalan kesunyian. Air yang mengguyurnya hanyalah berupa hujan kebencian dan fitnah yang begitu deras. Karena kenikmatan kebenaran dan sesungguhnya itu ada pada penderitaan menjalaninya. Terlebih saat virus kebencian begitu cepat menjalar dan fitnah memasuki berbagai pandemi. Sambil menunggu kesadaran dari mabuk hasrat yang tak berujung, kita berusaha sadar sambil meronta membatin. Terbesit pertanyaan, sekarang kita ada di mana? Ya, sekarang kita ada di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.